ya. Jadi oromotor terdiri dari apa saja? Oromotor, ayo alat gerak, pipi, bibir, gusi, langit-langit. Nah, sekarang lidah. Rasakan coba gerakan lidah pada saat mengucapkan dah. Ayo semua. Dah, dah, nah, lah, tah. Apa bedanya? Hah? Lidahnya ke depan. Seberapa depan? Coba ulang lagi. Dah, dah, nah, lah, tah. Di mana? Di langit-langit mana? Langit-langit yang keras di depan. Oke. Kemudian sekarang ucapkan sah, cah, jah, nyah. Di mana tuh langit-langit yang mana? Langit-langit yang tengah. Langit-langit tengah menyentuh langit-langit keras. Ya kan? Sekarang coba ucapkan kah, gah. Di mana tuh lidah yang mana? Lidah belakang menyentuh langit-langit yang lunak. Ribet nggak itu? Nah, sekarang coba bicara musyawarah. Apa tuh gerakannya tuh? Coba musyawarah. Musyawarah. Rumit kan ya gerakannya ya? Dari mana itu dimulainya? Dimulai pada saat kita memberi pembelajaran saat makan. Oke? Karena pada saat makan si anak mulai belajar mengeksplorasi rongga mulutnya, tangan masuk, kasih sendok. Nah, bayangkan kalau itu semua tidak boleh. Yang terjadi apa? Rongga oralnya sepi. Tidak pernah mendapat stimulasi. Gitu ya? Oke. Nah, jadi kita bisa tahu coba apa yang rasa di mulut? Gerakan. Jadi kita merasakan ada sesuatu yang bergerak, ada suara di situ, kemudian ada yang sentuhan-sentuhan. Nah, itu adalah fondasi awal dari perkembangan oromotor, gitu ya. Oke, ya, terus nah, apa ada nggak perbedaan antara bayi baru lahir dan orang yang dewasa? Ada. Yang penting adalah anak itu bukan miniatur orang dewasa. Nggak ya? Jadi maksud gini, bapaknya gede, nih adindanya kecil, kemudian kecilnya ini adalah miniatur. Bukan. Dia karakteristiknya sangat-sangat berbeda dengan orang dewasa. Yuk kita lihat bareng. Coba, ada nggak perbedaan antara lidah anak dan dewasa? Coba lihat. Ada bedanya nggak? Ada nggak? Ayo, bedanya apa? Lidah yang kiri dan lidah yang kanan. Apa bedanya? Hah? Kenapa, Dek? Ibu, kenapa? Bentuknya itu lebih kecil dan lebih bulat, itu agak lonjong. Ya, betul. Yang kiri, jadi pada bayi, pada neonatus, lidah itu memenuhi seluruh ruang. Full. Ya, lidahnya jadi kesannya jadi besar. Gitu ya. Sedangkan yang kanan, gimana nih? Ada jarak antara lidah dan langit-langit, ada rongganya. Kalau bayi tidak ada rongganya. Lidahnya itu full sampai ke langit-langit. Ya, itu yang pertama. Terus kedua, apalagi? Bedanya di pipi. Pipinya gimana tuh? Kalau bayi kita sebut cabi. Bahasa kita apa ya? Tembem. Pipinya tembem. Harus tembem. Karena tembem itu isinya saking pad namanya. Pads. Jadi lemak, lapisan lemak. Jadi dia menstabilisasi rongga mulut. Gitu ya, harus tembem. Makanya pada bayi-bayi yang prematur, yang pipinya tidak tembem,
berarti kurang stabil rongga oralnya. Ya, pada yang prematur. Nanti itu akan berpengaruh terhadap fungsi mengisap ya. Apalagi yang beda? Coba kita lihat. Ini apa tadi, Bu? Nula. Ya kan? Anak tekak. Kalau pada dewasa ini berjarak nih antara nula dan sini namanya epiglotis. Ini adalah bagian dari saluran pernafasan. Jadi pada bayi antara nula dan ini epiglotis bahasa Jawanya itu nyambung. Sehingga bayi itu punya kemampuan bernafas dan mengisap pada saat yang bersamaan. Nah, coba ibu-ibu sekarang nafas juga, nelen juga. Gimana jadinya? Keselak. Kita keselak. Makanya orang tua kita dulu bilang, kalau makan tuh mbok ya jangan ngobrol. Gitu ya. Padahal sekarang budayanya pergi ke mall, makan ngobrol-ngobrol terus ya. Maksud orang tua kita adalah jangan menelan sambil ngobrol gitu maksudnya ya. Oke. Nah, apalagi yang beda? Ini namanya tuba eustachius. Jadi kalau di rongga mulut, rongga telinga kita itu ada saluran ke saluran kerongkongan. Ya. Jadi pada anak-anak makanya mudah sekali kalau kena infeksi di pernafasan, mudah akhirnya ada infeksi di telinga. Itu dia, ya. Kalau pada dewasa ini udah jauh nih. Udah berjarak, ya. Nah, kemudian apalagi yang beda? Lehernya ini relatif lebih pendek, ya. Karena ini kalau bapak-bapak coba pegang jakun. Jakunnya ada deket. Jadi laringnya ini sama ke atas ini dekat. Kalau pada dewasa mulai menjauh seiring dengan kekuatan ini. Nah, perbedaan anatomis ini bertahan sampai usia kira-kira 3-4 bulan. Ya, karena diharapkan umur 4 bulan sudah mulai angkat leher, ya enggak? Udah angkat leher, jadi lehernya mulai memanjang. Memanjang nih mulai ada jarak gitu ya. Nah, Tuhan kenapa ini? Ada maksudnya loh Tuhan memberi seperti ini. Ya, terus? Nah, sekarang coba masing-masing, ada kan di situ tutup mata, coba menggunakan lidah, lakukan eksplorasi rongga mulut. Gerakkan lidah seolah-olah ada sisa makanan di gigi depan, di gusi depan, gusi belakang, tengah, ke belakang, coba lakukan itu ya. Kemudian rasakan seberapa luas lidah Bapak Ibu mampu melakukan itu. Kemudian sekarang bayangkan kalau pipinya tembemkan pipi begini. Kemudian gerakkan lidah, bedakan seberapa luas mampu bergerak. Yuk mulai. Majam dulu, rasakan lidah ke depan, ke belakang. Nah, kalau ditembemin pipinya gimana? Kemana lidahnya bisa bergerak? Kanan kiri bisa nggak? Enggak, coba sekali lagi tembemkan pipi ya. Gerakkan lidah. Sulit, ya. Nah, jadi pada Oke. Nah, gimana tuh kalau mulut terisi penuh? Gerakan lidah menjadi terbatas, ya. Nah, karena saking petnya pipinya tembem, kedua rongga mulutnya sempit karena dipenuhi lidah, karena ukuran lidahnya gede, kemudian pada saat diberi minum susu oleh puting susu ibu ini mencengkram, dan ini bersentuhan, palatum itu maksudnya langit-langit yang lunak bersentuhan dengan epiglotis, dan ini letaknya tinggi, maka itu memunculkan hal-hal penting implikasi. Yang pertama, tidak ada bayi di bawah 4 bulan yang boleh bernafas dengan mulut. Itu hukumnya tuh. Ya, nafasnya harus lewat hidung. Kenapa? Kenapa harus lewat hidung tadi?
Karena rongga mulutnya sudah penuh dengan lidah. Kan tadi ini penuh nih. Nah, coba sekarang. Kalau nafas dari mulut lewat mana dong? Ya, bayi di bawah usia itu harus bernafas lewat hidung. Itu juga yang menjadi patokan kita. Selalu saya ingatkan kepada orang tua, tolong nafas melalui hidung. Dan itu mutlak. Nggak boleh nafas lewat mulut. Karena kalau bernafas lewat mulut, kira-kira oksigennya gimana tuh? Masuk nggak kira-kira cukup? Enggak. Ya, itu implikasi yang pertama. Kemudian kedua, ini letaknya tinggi. Sehingga sebetulnya jalan nafas yang di depan ini akan terproteksi, tertutup. Jadi maka si bayi bisa minum sambil nafas. Gitu ya, itu implikasi yang kedua. Kemudian ketiga, karena ini penuh, maka bisa melakukan kompresi dan mengisap. Nah, jadi kalau ada bayi nafas terus lewat mulut, gini, coba. Coba teman-teman, ibu-ibu, bapak-ibu buka mulut. Buka beneran. Harus nyoba, buka terus nelen. Nggak boleh tutup mulut. Nelen. Nah, itu tadi ya. Kalau bayinya pilek gimana? Kalau pilek berarti ada apa? Biasanya ada infeksi di daerah, belum tentu infeksi, namanya inflamasi, bengkak. Memang bayi akan mengalami kesulitan. Sehingga pilek itu seringkali membuat bayi nggak bisa ngisep. Nah, cepat berobat ke dokter Tiwi, berobat langsung. Apalagi kalau sudah mengganggu, karena nanti nutrisinya akan berkurang. Ya, jangankan bayi yang udah mulutnya penuh dipenuhi oleh lidah, terus sekarang tambah lagi nafas lewat mulut, kita pun tidak bisa.